bagaimana ada seorang mulhid, seorang ateis yang tidak mengakui Tuhan. Dia sesumbar di zaman Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi dia sesumbar di tengah masyarakat, dia katakan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Jadi tidak ada itu Tuhan. Semua melalui proses alaminya, unsur-unsur yang ada di alam semesta ini, sehingga terbentuklah langit dan bumi. Nah, intinya dia tolak adanya Tuhan, dia tolak adanya Allah. Nah kemudian yang menarik, orang ini pintar berdebat. Luar biasa. Permainan logikanya, berdebatnya, diplomasinya. Sampai banyak ulama-ulama di Irak ketika itu walahan. Dia tantang semua ulama untuk berdebat sama dia. Ada beberapa ulama yang maju, kalah berdebat. Nah begitu ulama berdebat kalah, umat kan ikut yang menang. Ini bahayanya. Umat begitu lihat, wah, ini orang hujahnya kuat. Ini ulama nggak benar. Dia ikut rame-rame. Nah, makanya hati-hati, jangan coba-coba berdebat. Apalagi kalau Anda dianggap mewakili umat Islam atau mewakili ahlus sunnah wal jamaah. Nggak punya kemampuan, minggir. Nah ini yang terjadi di Irak ketika itu. Akhirnya para ulama ini melihat, walaupun ilmu mereka banyak, tapi menghadapi logika orang ini, para ulama ketika itu nggak mampu. Akhirnya mereka rame-rame datang ke Imam Abu Hanifah meminta bantuan. Abu Hanifah tinggal di seberang sungai ketika itu. Mereka datang, mereka sampaikan kepada Abu Hanifah bahwa di kota mereka ada kejadian macam ini, macam ini. Mereka minta supaya Abu Hanifah bersedia berdebat dengan orang tersebut. Karena Abu Hanifah ini terkenal dengan logikanya, min ahdir ra'i. Nah, Abu Hanifah diceritakan persoalannya, kata Abu Hanifah, kalau begitu baik, sampaikan ke dia, dia lagi nantang-nantang ulama, siapa yang mau debat, Abu Hanifah siap untuk menghadapi dia. Ditetapkan waktunya, ditetapkan tempatnya, di lapangan terbuka, dan Abu Hanifah minta seluruh penduduk kota untuk dihadirkan. Ya pejabatnya, ya penduduknya, tokohnya, ulamanya, semua untuk dihadirkan. Dibuat panggung untuk mereka berdebat. Sudah ditetapkan jamnya di pagi hari. Nah begitu hari haknya, semua, yaitu pejabat, ulil amri kumpul, semua para ulama kumpul, umat kumpul di lapangan, dan orang ini juga datangnya luar biasa. Sebelum waktunya dia sudah datang, percaya diri. Nah, karena dia percaya diri, dia punya kemampuan untuk berdebat, nggak pernah kalah. Nah, karena dia percaya diri, dia datang lebih dulu. Nah, kemudian pas waktunya, di waktu duha, kalau kayak kita sekarang sekitar jam 8, ternyata Abu Hanifah nggak datang. Ditunggu sampai jam 9, nggak datang. Ditunggu sampai jam 10, nggak datang. Yang gelisah para ulama. Ini bagaimana ceritanya kalau Abu Hanifah nggak datang? Oh gawat ini. Dan ternyata betul, begitu sekitar jam 10-an Abu Hanifah nggak datang sampai jam 11-an menjelang siang. Orang ini mulai sesumbar. Sesumbar di hadapan umat semua. Mana Abu Hanifah yang katanya mau berdebat? Dia nggak berani datang. Karena dia tahu dia nggak bakal menang. Karena dia tahu dia punya logika lemah. Dia punya argumentasi lemah. Dia sesumbar. Tinggal ulama yang ada di bawah kalang kabut. Gelisah. Ini orang sesumbar panjang lebar. Kemudian mulailah dia sampaikan pemikiran-pemikirannya. Nggak ada itu Tuhan. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Dan orang ini memanfaatkan kesempatan. Mumpung orang ribuan yang hadir. Kapan lagi dia kemukakan dia punya pendapat. Selama ini kan dia kemukakan pendapat dari kelompok ke kelompok, dari orang ke orang. Saat ini orang kumpul. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia propagandakan dia punya pemikiran depan umat. Nah begitu dia sudah propagandakan panjang lebar. Pada akhirnya Abu Hanifah tetap belum datang. Orang ini merasa menang. Dia katakan kepada umat, sudah cukup, selesai. Sudah diberikan pemikirannya. Karena Abu Hanifah nggak datang, dia mau meninggalkan tempat. Dia merasa menang. Dan umat banyak yang terpengaruh. Nah, begitu dia mau turun dari panggung, baru Abu Hanifah muncul. Abu Hanifah bilang, tunggu dulu. Datang Abu Hanifah. Datang, ternyata Abu Hanifah bersembunyi di kerumunan umat. Di kerumunan umat. Nah, dia sembunyi di kerumunan umat, dia ngamar, dia dengerin apa yang diceritain. Begitu dia mau turun, Abu Hanifah langsung maju ke depan. Kata Abu Hanifah, tunggu, jangan turun dulu.
Orang ini nggak mau tahu. Oh nggak bisa, waktu udah habis. Kenapa kau baru datang? Abu Hanifah minta maaf. Oh nggak bisa. Saya tidak maafkan kamu kecuali kalau kamu punya alasan yang tepat dan bisa diterima. Kenapa kamu terlambat? Kata Abu Hanifah, baik. Saya akan sampaikan kenapa saya terlambat. Nah, disuruh sampaikan biar umat dengar. Kenapa Abu Hanifah terlambat? Kok jadi ulama terlambat nggak tepat janji? Abu Hanifah cerita, saya tinggal di seberang sungai. Saya tidak tinggal di sini. Waktu saya jalan dari rumah saya sampai di pinggir sungai, nggak ada perahu. Saya nggak bisa berenang. Bagaimana mau nyeberangnya? Saya nggak bisa. Saya duduk termenung di pinggir sungai. Bagaimana cara saya nyeberang? Saya duduk di bawah sebuah pohon di pinggir sungai. Saya cari cara bagaimana saya nyeberang. Subhanallah, kata Abu Hanifah. Tahu pohon di samping saya rubuh sendiri, terbelah sendiri. Begitu terbelah sendiri, masing-masing bergerak membentuk sebuah perahu. Ada sampannya. Ini kan namanya pucuk di kita, ulam tiba. Ada perahu jadi sendiri. Sama sampannya, kata Abu Hanifah. Aku naik. Nah, aku dayung, aku sampai ke seberang. Baru aku sampai kemari. Apa jawab orang ini? Abu Hanifah, ente waras apa enggak? Kata Abu Hanifah, loh, emang kenapa? Ini orang ketawa terbahak-bahak, ini yang di atas diajak umat untuk mentertawakan Abu Hanifah. Dia katakan, masyarakat lihat Abu Hanifah udah gila. Apa kalian bisa percaya? Ada perahu terjadi dengan sendirinya. Pohon rubuh terbelah, begitu rapinya, kemudian unsur-unsurnya itu lengket sendiri, jadi perahu. Percaya enggak? Umat jawab enggak percaya. Abu Hanifah udah gila, kata dia. Oh, dia bangga. Terus kata Abu Hanifah, sebentar. Kata Abu Hanifah, kalau kau katakan aku gila, karena ada perahu kecil yang terjadi dengan sendirinya, ente lebih gila lagi. Ente bilang matahari terjadi dengan sendirinya, bulan terjadi dengan sendirinya, bumi terjadi dengan sendirinya. Ini semua pohon-pepohonan yang ada di sekitar kita terjadi dengan sendirinya. Terus diri ente terjadi dengan sendirinya. Ente lebih gila lagi. Nah, karena kita sama-sama gila, udah gak usah berdebat. Abu Hanifah turun terus pulang. Itu umat yang hadir, itu seperti terbuka otak mereka. Langsung mereka bilang, betul. Kalau perahu saja yang kecil nggak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya. Bagaimana alam semesta? Bagaimana langit? Bagaimana bumi? Ada masyarakat bilang apa? Kita dikadarin sama orang gila. Bubar semua ya ikhwan. Subhanallah. Itu ilmu debat namanya ya ikhwan. Jadi jangan berpikir kalau ilmu debat itu selalu pakai ayat Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang enggak. Ini ilmu debat. Abu Hanifah nggak datang bawa ayat Quran. Nggak datang bawa hadis Nabi. Kenapa? Karena yang dihadapi ini nggak percaya Quran. Nggak percaya hadis. Walaupun Abu Hanifah membawa 30 juz Al-Quran, membawa ribuan hadis, dia tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai, keren penampakan Museum Nabi Muhammad SAW di Ancol. Indonesia sebentar lagi akan memiliki sebuah kebanggaan dan kehormatan yang baru, yang berkaitan dengan syiar agama Islam. Apa itu? Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Jakarta. Tepatnya di pantai timur Ancol yang akan menjadi oase bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin, di dalam menggali lebih dalam bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Peletakan batu pertama pembangunan museum ini yang seluas 6 hektar dilaksanakan pada bulan Februari 2020 yang lalu di lokasi yang dekat dengan pantai Karnaval Ancol. Museum Rasulullah di tanah air menjadi yang pertama dilaksanakan di luar Arab Saudi dan mendapat dukungan dari Yayasan Wakaf As-Salam yang bermarkas di Jeddah, Saudi Arabia, serta Liga Muslim Dunia yang berkantor pusat di Mekah, Saudi Arabia. Indonesia menjadi negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki Museum Nabi Muhammad SAW. Ini adalah